Alhasil dari suara yang aku dengar dan aku tonton dan aku simpulin itu adalah suara Pocica lagi nangis. Kenapa aku bisa berpikiran kayak gitu? Karena di atas dari rumah kakakku tuh ada kebun, bukan kebun sih, ada pohon pisang. Dan di atas kamar aku tuh kebetulan ada tempat penyimpanan air alias toren, yang itu tuh isinya tuh air. Dan katanya hal-hal yang kayak gitu tuh sukanya itu di tempat yang di air ataupun di pohon itu. Akhirnya aku memutuskan dan menyimpulkan bahwa itu tuh adalah suara Pocica. Nah akhirnya karena mulai otak aku itu traveling kemana-mana dan murotal aku juga suaranya masih terus kedengeran, akhirnya aku memutuskan untuk ketok kamar kakakku dan aku pindah buat tidur di sana. Setelah aku ketok-ketok agak lama, terus tiba-tiba dibuka lah, dan terus kakakku nanya, itu tuh kakak ipar aku yang cewek, terus nanya kayak kenapa, terus aku mau nginep di sini boleh nggak, mau tidur di sini. Terus kayak yaudah tidur aja, tapi aku nggak ceritain kenapanya dan aku nggak jawab. Terus aku nggak apa-apa, aku mau tidur di sini aja. Nah, akhirnya pas aku tidur tuh ternyata suara itu tuh masih ada guys. Terus aku bingung ini kenapa sih, tapi karena aku udah capek dan aku pengen tidur, akhirnya aku coba untuk tidurin aja walaupun suara itu tetap kedengeran di aku. Jujur di sana aku berterima kasih banyak banget ke kakak ipar aku karena dia nggak keberisikan sama sekali sama murotal yang udah aku kencengin itu. Tapi walaupun aku coba untuk tidurin, tapi ternyata otak aku nggak bisa untuk tidur. Jadi akhirnya pas udah subuh, nah pada saat itu kan subuhnya tuh masih jam 3:30, jadi kayak masih malam-malam gitu lah ya. Nah pas adzan subuh itu tuh aku nggak sama sekali ngedengar. Aku pikir kayak oke, mungkin ini karena udah jam setengah segini dan udah subuh juga, jadi kayak mereka tuh bakalan takut untuk muncul gitu. Jadi pas di sana tuh perasaan aku udah mulai tenang lah ya, karena aku pikir kayak ya udah suaranya udah hilang gitu. Nah pas adzan subuh itu tuh beres, kakak ipar aku tuh mau ke bawah kan, ke kamar mandi buat ambil wudhu sekalian kayak bersih-bersih dulu kan. Dan kalian tahu aku ngikutin kakak ipar aku, terus aku bilang, "Kak tungguin ya, kalau misalkan aku lagi wudhu kamu harus tungguin, jadi kita berangkat ke atasnya tuh bareng-bareng gitu loh." Saking aku takutnya kan. Nah habis wudhu kita sholat, tapi sholatnya tuh gantian gitu loh, kakak ipar aku duluan, aku nunggu kan. Terus ya udah, karena aku ngerasa kayak oke, ini aman dan gak ada suaranya sama sekali, jadi ya udah gitu kan, aku agak mulai tenang. Nah pas kakak ipar aku udah beres sholatnya, lanjut aku yang tinggal sholat subuhnya yang belum. Nah pas aku sholat subuh, rakaat pertama tuh masih aman. Tiba-tiba pas rakaat kedua, aku nggak dengar suara itu lagi guys. Bayangin suara yang nangis dan itu kedengar sama telinga aku. Dan itu kan kayak abis subuh kan kayak kurang normal gak sih? Karena kan biasanya kalau udah subuh tuh, yang aku tahu hal-hal yang negatif kayak gitu tuh mereka nggak bakalan muncul. Karena kalau udah jam subuh, itu mereka kayak udah tahu itu pergantian hari sama manusia kan. Nah tapi aku bingung kok ada suara ini lagi. Akhirnya di rakaat kedua tuh aku nggak usah, aku kayak menggigil lagi, bukan menggigil sih, lebih ke takut gitu, perasaan takut aku mulai muncul lagi. Nah setelah sholat subuh itu tuh aku tuh karena kesel kan, suara ini tuh kenapa muncul terus dan kayak ada enggak, akhirnya aku lanjut untuk baca Al-Quran kan. Surat yang aku baca tuh surat Yasin. Nah tapi anehnya pas aku lagi baca Quran surat Yasin itu tuh suara yang nangisnya tuh ada enggak, yang aku tuh kayak makin kesel kan, ini suara apa sebenarnya. Nah walaupun aku masih deg-degan, tapi aku coba untuk beresin lah surat Yasin ini tuh. Tapi untungnya kakak ipar aku tuh masih beres-beres di atas kan, belum ke bawah. Nah pas udah hari makin agak pagi, terus aku tuh nanya ke kakak ipar aku, kok, dan itu tuh posisinya aku masih dengar suara itu. Nah akhirnya aku kan coba mau nanya, tapi sebelum nanya itu tuh aku coba buat mastiin dulu suara ini tuh asalnya dari mana, kok masih kedengeran sampai jam segini. Nah aku coba dengerin, tapi pas aku coba dengerin tuh ada di posisi belakang rumah, tapi bukan belakang ya, kayak samping tapi atas gitu. Nah aku tuh kayak oh ini suaranya dari sini, tapi di sini nggak ada apa-apa sama sekali gitu kan. Nah setelah aku mastiin suara ini dari mana, terus aku agak aneh. Terus akhirnya aku nyoba tanyakan ke kakak ipar aku tanya, "Kak kamu ngedenger nggak sih semalam ada yang nangis gitu kan jam segini, atau aku doang yang denger?" Terus kakak ipar aku jawab kan, kayak dia tuh jawab gini, "Kok aku nggak dengar sama sekali ada orang yang nangis." Emang iya ya, apa gara-gara yang murotal aku yang kekencengan ya? Nah karena kakak ipar aku juga nggak ngedenger, ya udah akhirnya aku pulang karena aku pengen bantu beres-beres gitu kan di rumah mamaku. Terus aku nyoba buat ngomong lah sama
ke mamaku untuk ceritain hal itu yang aku kejadian itu. Cuman respon dari orang tua aku yang ngedengar cerita aku tuh, mereka nggak percaya. Mereka bilang kayak mungkin itu halusinasi kamu doang kali, karena pada saat itu kamu masih pengen tidur. Tapi nggak mungkin kalau halusinasi sampai jam segitu tuh aku masih kedengeran suara yang kayak gitu. Terus akhirnya kayak ya udah nggak usah dipikirin aja, mungkin itu kamu efek capek. Nah, karena pada saat itu aku masih penasaran, aku coba lah nanya ke kakak ipar aku yang pada saat itu juga memang bisa. Tapi kata kakak ipar aku yang cowok tuh, dia bilang kayak, nggak mungkin kamu karena masih kecapean pada saat itu, jadi kamu halusinasi gitu kan. Aku ngerasa kayak, kok nggak ada yang percaya sama aku sih gitu kan. Kenapa aku bisa sekeke ini ceritain ke orang-orang? Karena pada saat itu aku yang ngalamin dan aku yang ngedengar sendiri. Dan ini pertama kali aku dapet hal gaib kayak gitu. Dan itu menurut aku kayak, perlu ceritain, aku nggak bisa mendem ini sendiri gitu. Tapi aku tuh tetap kekeh buat ceritain ini ke orang-orang. Dan abis itu tuh kakak ipar aku tuh kayak bilang, ya udah nanti selama 7 hari kita bakalan tahlil di sana ya gitu. Nah, setelah aku cerita ke kakak ipar cowok aku, dan alhasil kita selama 7 hari itu pengajian di rumah itu. Dan selama 7 hari itu tuh alhamdulillah aku nggak ngalamin kejadian itu lagi. Karena setiap kita beres pengajian, kadang orang tua aku dan keluarga aku tuh masih ngumpul-ngumpul di bawah buat cerita-cerita dan segala macam. Pas mereka lagi pada cerita gitu tuh, aku lanjut untuk ke atas dan tidur biar kayak oke, mumpung mereka ini masih pada rame, jadi aku memutuskan untuk tidur lebih awal. Nah, tapi ada cerita yang bakalan plot twist banget guys. Nah, 2 hari setelah pengajian itu selesai, aku ada kelas karena pada saat itu juga masih COVID. Jadi aku tuh ngerjain tugas di rumah kakak ipar aku yang waktu itu ada kejadian itu. Nah, aku tuh ngerjain persis di kamar aku itu kan, di lantai 2. Dan kakak ipar aku tuh ada di lantai 1 di luar lagi ngupasin kentang. Terus tiba-tiba pas aku lagi ngerjain tugas, tiba-tiba ada suara itu lagi, suara nangis itu lagi. Setelah aku dengar suara itu lagi, terus bukannya aku takut, aku justru malah bingung. Aku mikir kayak, ini tuh sebenarnya suara apa sih? Kan kalau misalkan suara horor tuh nggak mungkin kan, karena pada saat itu posisinya lagi siang banget, antara jam 12 jam 1-an, kan nggak mungkin gitu kan. Terus akhirnya aku ke bawah dan nanyain suara itu ke kakak ipar aku dan juga ibu-ibu yang ada di sana, apakah mereka mendengar suara itu. Dan yap, mereka ngedengar juga suara itu. Akhirnya aku bingung kan, aku nanya ke mereka, sebenarnya suara ini tuh suara apa? Terus kata ibu-ibu tuh bilang, ini mah suaranya dari suara Embe. Terus aku bingung dong, dan pastinya aku juga shock